Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Adil Meronda, mahasiswa yang baru-baru ini berkesempatan mengikuti kunjungan studi ke DPR RI dan DPD RI. Kali ini saya akan memaparkan sebuah opini ilmiah yang saya susun, berjudul Sinergi DPR RI dan Pemerintah dalam Perumusan Kebijakan Publik. Kunjungan ini dilatar belakangi oleh semangat akademik untuk memahami secara langsung bagaimana lembaga legislatif seperti DPR Republik Indonesia menjalankan fungsinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam hal perumusan kebijakan publik. Sebagai mahasiswa yang concern terhadap tata kelola pemerintahan, saya ingin mengetahui lebih dalam bagaimana dinamika relasi antara DPR dan pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kunjungan ini memberikan pengalaman empiris sekaligus pemahaman normatif mengenai 3 fungsi utama DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks itu, sinergi dengan pemerintah menjadi faktor kunci efektivitas perumusan kebijakan. Pertama, dari hasil kunjungan dan diskusi dengan narasumber di DPR RI, terlihat bahwa mekanisme legislasi tidak hanya dimonopoli oleh DPR. Pemerintah juga berperan aktif sebagai pengusul rancangan undang-undang RUU yang kemudian dibahas bersama-sama dalam rapat kerja panitia khusus atau panja. Sinergi antara DPR dan pemerintah ini bersifat dinamis. Menurut data dari Sekretariat Jenderal DPR RI, hingga tahun 2024 lebih dari 60% RUU prioritas nasional merupakan usulan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada dominasi tunggal, melainkan proses deliberatif yang melibatkan kedua belah pihak. Kedua, dalam fungsi penganggaran, DPR memiliki peran strategis dalam menyetujui APBN yang diajukan pemerintah. Dalam praktiknya, rapat badan anggaran sering menjadi forum kompromi politik dan teknokratik. Di sinilah sinergi antara pertimbangan fiskal dan kepentingan publik diuji. DPR bukanlah hanya menyetujui, tapi juga mengoreksi dan mengawasi penggunaan anggaran publik. Ketiga, dari aspek pengawasan, DPR dapat memanggil pejabat pemerintah untuk dimintai keterangan melalui rapat dengan pendapat atau rapat kerja komisi. Ini menjadi instrumen checks and balance dalam demokrasi. Akan tetapi, efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh kedekatan politik antar aktor. Namun, perlu dicatat, sinergi yang sehat harus dibangun atas dasar transparansi, akuntabilitas, dan semangat konstitusionalisme, bukan atas dasar transaksional politik. Selanjutnya, 3 temuan masalah dari kunjungan ke DPR RI dan DPD RI. Yang pertama, kurangnya transparansi dalam proses legislasi kepada publik. Kedua, koordinasi antara DPR dan DPD masih bersifat simbolis dan belum sepenuhnya fungsional. Ketiga, rendahnya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Selanjutnya, pembahasan dan jawaban masalah. Yang pertama, transparansi masih menjadi tantangan karena banyak proses legislasi yang belum terdigitalisasi dan tidak mudah diakses masyarakat umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi partisipatif. Solusinya adalah penguatan sistem informasi parlemen berbasis digital yang terbuka dan real time. Kedua, koordinasi DPR dan DPD perlu diperkuat melalui reformasi mekanisme legislasi agar DPD tidak hanya menjadi badan konsultatif tetapi memiliki kekuatan yang lebih substantif dalam pengambilan keputusan, khususnya menyangkut daerah.
Ketiga, partisipasi masyarakat yang rendah menunjukkan perlunya penguatan edukasi politik dan pemanfaatan platform digital agar masyarakat lebih aktif memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan yang sedang dibahas. Selanjutnya, harapan saya untuk DPR dan DPD. Saya berharap DPR dan DPD dapat membangun sinergi yang lebih kuat dalam menyerap aspirasi masyarakat dan daerah, serta mengedepankan integritas dalam setiap pengambilan keputusan. Transparansi dan keterbukaan informasi harus dijadikan pilar utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Selanjutnya, harapan untuk kampus saya sendiri, Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Secara akademik, saya berharap Universitas Ibnu Khaldun Jakarta terus mendorong kegiatan kunjungan akademik seperti ini secara berkala. Selain membuka wawasan mahasiswa, kegiatan ini juga menjadi solusi untuk mengintegrasikan teori dengan praktik kebijakan. Saya juga berharap adanya program tindak lanjut berupa diskusi kampus atau seminar pasca kunjungan agar hasil kunjungan bisa dikembangkan secara ilmiah. Mungkin itu saja hasil presentasi opini saya. Terima kasih untuk semua dan sampai jumpa. Terakhir, sebagai penutup, kunjungan ini membuka wawasan saya bahwa perumusan kebijakan publik bukanlah proses satu arah. Ini adalah kerja kolektif antara lembaga negara dan masyarakat. DPR sebagai representasi rakyat dan pemerintah sebagai eksekutor kebijakan wajib berkolaborasi dengan prinsip kepentingan umum di atas kepentingan politik sesaat. Sebagai mahasiswa dan warga negara, saya menyadari pentingnya literasi politik agar kita bisa ikut mengawasi dan mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam opini saya. Semoga dapat menjadi bahan refleksi bersama tentang pentingnya sinergi antara lembaga negara dalam memperkuat demokrasi dan menghasilkan kebijakan yang bermutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.